Ya, shalom saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan ya, kita bisa terus melanjutkan Bible study kita di bab yang ke-18 dari buku Live the Let Go Life. Live the Let Go Life. Ya, menjalani hidup berserah. Sama-sama katakan menjalani hidup berserah. Dengan di bagian 2 dari parenting ya, mendidik anak atau membesarkan anak tanpa stres. Mungkin kita mulai belajar, saya mau menjalani hidup berserah, bebas stres, khawatir, gelisah. Tapi kadangkala kalau udah berurusan dengan anak-anak, naluri kita maunya menggenggam ya, maunya pegang erat. Ya mungkin ya bisa kehilangan kendali maksudnya ya, untuk anak-anak. Ya, tetapi bagaimana kita terus diingatkan bahwa Tuhan juga concern bukan hanya pada pernikahan atau hubungan suami istri, juga kepada anak-anak. Ya, tujuan Tuhan untuk pernikahan kan kesatuan di dalam Yesus, ya keturunan ilahi. Nah, misalnya seperti bukan misalnya ya, memang seperti itu. Nggak jadi tapi Pak udah terlambat Pak, anaknya udah keburu gede. Nggak ada kata terlambat ya, nggak ada kata terlambat. Ini yang kita akan renungin benar-benar real ya. Kita praktek daripada karya Yesus ya, kasih karunia Yesus yang luar biasa buat parenting, buat mendidik anak. Ya jelas minggu lalu kita juga dengar ya bagaimana mendidik anak itu ya kita apit atau kita bungkus semua dengan urapannya atau nama Yesus ya, apa-apa Yesus. Jadi kalau anak menghadapi hal yang baik ya kita bilang ini karena Yesus. Kalau dia mengalami ketakutan, jangan takut, ada Yesus ya. Kalau misalnya mainannya rusak atau ada hal-hal yang menyedihkan dia, Yesus akan berikan sesuatu yang baru atau yang lebih baik. Jadi ingat ya bahwa sebenarnya hubungan juga ya, selain suami istri yang digambarkan sebagai hubungan mempelai Kristus dengan tubuh Kristus, jemaat, juga Bapa ya. Kita kenal Yahweh itu Bapa ya, sebagai Bapa buat kita, Aba, Bapa, bahkan Bapa yang dekat ya. Kita anak yang punya Bapa ya, kita nggak yatim piatu. Jadi tahu ya bahwa iblis ya berusaha merusak yang namanya suami istri, dan juga berusaha merusak yang namanya keluarga. Ya keluarga tentu lembaga yang terkecil yang dibangun oleh Tuhan. Ya kita sudah tahu bahwa Tuhan peduli, ya sangat peduli bahkan, karena ya tadi hubungan itu gambaran tentang kita juga dengan Bapa ya, dengan Tuhan. Jadi bahkan dari kelahiran aja atau dari kandungan, iblis berusaha untuk merusak. Ya, saudara tahu, ya saya nggak anti soal misalnya anak-anak lahir di sesar gitu ya, nggak anti, cuman kalau kita melihat persentasenya, misalnya saudara diundang, ada teman saudara atau siapa yang melahirkan ke rumah bersalin. Saya pernah coba gitu, pas anak-anaknya dibuka tirainya, ada misalnya ada 20 anak, ya hampir boleh dibilang semua sesar. Mungkin dari 20 hanya 10%, 2-3 orang yang normal gitu. Ya mungkin dari sisi rumah sakit kerjaannya sama, tapi uangnya lebih banyak ya. Nah, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share buat saudara yang lain ya. Ini tentang kabar baik. Amin ya. Ya iblis berusaha bahkan membunuh dari sejak bayi-bayi. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan juga sudah menanggung semua itu ya di kayu salib.
Ya waktu saya juga punya pengalaman pribadi waktu Mika mau lahir, ya artinya dokter udah bilang gini, Pak mesti disesar, ini udah 24 jam, pembukaan baru 1 atau 2 katanya. Oh enggak, sabar aja dok. Ya saya sekali lagi, saya kan pegang firman aja, ya kan, dia yang membuka rahim orang, Tuhan yang membuka rahim orang, maksudnya ayatnya bilang gitu ya, dan dia yang akan membuat melahirkan. Ya bagi saya orang melahirkan itu bukan sakit ya, bukan penyakit gitu atau ke rumah sakit, bukan. Ya jadi ingat Gubernur Jakarta ya, rumah sehat. Bukan ke situ tapi ya. Jadi bukannya sakit, tapi karena dia hamil itu karena dia normal, karena dia apa sehat ya. Istri kita sehat, bisa hamil dan melahirkan. Ya normal aja mestinya gitu kan. Tuhan yang buka, Tuhan yang buat melahirkan. Ya singkat cerita jadi apa Mika tuh dokternya bilang, saya harus datang segera nih, baru pembukaan ini, udah langsung disesar. Saya bilang nggak bisa dok, sabar aja. Dia datang juga, tapi di tengah-tengah itu kan dia perlu waktu kan. Nah, kita berdoa dan waktu dokter datang dia marah-marahin suster. Suster ini gimana? Katanya baru pembukaan 2, ini udah pembukaan 10, siap melahirkan. Ya udah, dok cepetan. Nah, maksud saya begini, ada aja ya, nanti soal Sharon juga saya juga punya pengalaman. Tapi dari pengalaman ini kita bisa boleh melihat ya, karena Tuhan bilang keturunan ilahi perkasa di bumi, ya iblis mau rusak lah gitu ya intinya. Tetapi dia nggak bisa apa-apa kalau kita mengerti kebenarannya. Amin ya, mengerti kebenarannya, bahwa misalnya kebenarannya anak laki-laki kita ya, di Mazmur dibilangnya seperti pohon yang ditanam great, katanya besar di waktu muda. Ya, jadi kita bilang great, Mika great di waktu muda. Anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru di istana raja, ya indah. Nah, artinya apa? Semua yang dari Tuhan itu kita bisa perkatakan. Ya itu menjadi, tentu saja menjadi hari-hari surga di bumi. Ya, kita kan sudah belajar tuh yang beberapa minggu lalu atau minggu yang bab 17 sebelumnya dari Ulangan 11. Ya, Tuhan buat kita panjang umur anak-anak kita ya, dan hari-hari surga di bumi dari Ulangan 11 ayat 20 berapa tuh, 21. Ya, Saudara bisa lihat aja di rekaman sebelumnya. Nah, apa yang kita mau renungkan di bab yang ke-18 bagian 2 ini ya, adalah tentang bagaimana kasih karunia untuk anak-anak yang bermasalah ya. Misalnya udah telanjur ya, bermasalah, memberontak misalnya, atau apa, atau penyakit, ada kondisi medis tertentu ya, atau anak-anak mengalami penolakan ya, sehingga mengalami pergumulan, citra diri yang rusak misalnya, atau apa, dia hidup di bawah stres, khawatir, gelisah, atau ya banyak keterikatan misalnya, atau apapun. Nah itu bagaimana ya, itu membuat mungkin sebagai orang tua sulit untuk menjalani hidup berserah. Oh bapak enak aja bisa ngomong begini gini gimana ya. Nanti saya juga ceritakan mungkin melalui anak saya yang saya alami juga ya, untuk Sharon misalnya. Nah tapi kita sebenarnya kita memiliki master key yang sama sebenarnya ya. Ya praktek daripada menyerahkan atau melepaskan ke dalam tangan Tuhan. Nah itu praktek yang biasa saya lakukan dalam tanda petik ya, bukan melakukan apa-apa ya. Tuhan, saya serahkan Mika, Sharon ke dalam tangan kasih-Mu yang lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Ya. Jadi berserah itu tetap yang terbaik buat anak-anak kita. Ya bukan khawatir, bukan kita keep kenceng-kenceng ya, dan atau udahlah pasrah lah, nggak tahu lah anak-anak, atau kita udah diam aja deh, udah nggak tahu lah, di istilahnya diunyeng-unyeng sama ada musuh, kita udah nggak bisa apa-apa lah. Bukan saudara, kita tetap jangan diam, speak ya, perkatakan. Kayak tadi misalnya kan kalau kita udah tahu ya, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sia orang membangunnya. Oh Tuhan yang membangun rumah saya, Tuhan yang membangun rumah tangga saya.
ya maka tidak akan sia-sia. Tuhan yang membangun anak-anak saya. Nah itu kita perkatakan, ya. Nah ini contoh saya bacakan aja dari buku ini, bagaimana seorang anak yang benar-benar terperosok dalam keadaan yang parah ya. Padahal dia di sini katanya perenang Singapura ya, seorang perempuan. Saya bacakan aja ya saudara buat di awal ini. Saya ingat ketika seorang wanita di gereja kami mendatangi saya, kata Pastor Prince ya, dan meminta saya berdoa untuk putrinya. Gadis itu seorang atlet berbakat dan berprestasi yang sudah mewakili Singapura di ajang perlombaan renang internasional sejak usia 11 tahun. Namun sang ibu mengkhawatirkannya karena berteman dengan kawan-kawan yang buruk, menjadi pemberontak dan sering mengikuti pesta-pesta liar. Kami berdoa untuk putri remajanya dan meminta Tuhan untuk menjamah anak itu dan memulihkannya. Ya, berdoa bahwa kepada Tuhan. Wanita ini takut sudah terlambat bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu, tetapi saya mendorongnya untuk mempercayai Tuhan dan menyerahkan semua kegalauannya tentang putrinya kepada dia. Nah, sekarang kita mendengarkan ya cerita Yoslin. Nah, ini Yoslin yang menulis nih. Anaknya namanya Yoslin. Ya, dia yang bagikan kepada saya, kata Pastor Pin. Nah, ini Yoslin ya, anak dari wanita tadi. Saya memiliki bakat dalam berenang dan tergabung dalam tim renang nasional sejak berusia 11 tahun. Dalam waktu singkat saya meraih kesuksesan. Namun kesuksesan tersebut membuat saya berjumpa dengan orang-orang dan lingkungan yang sebetulnya belum siap saya temui. Ya, dia masih muda sekali ya. Pada usia 11 tahun saya mulai pergi ke klub malam. Dan di sana saya merokok, menenggak minuman keras, saya tersesat, tertekan, dan mulai memiliki keinginan untuk bunuh diri. Jadi keadaan begitu ya, jatuhnya depresi ya, mau bunuh diri. Saya melukai diri saya sendiri karena rasa sakitnya mampu mengalihkan saya dari derita fisik dan mental yang saya rasakan meskipun hanya sementara. Maksudnya mabok-mabokan tadi ya. Kendati saya tampak berhasil, sesungguhnya saya amat berantakan di dalam. Dia berhasil sebagai atlet kelihatan dari luar, tapi di dalam dia bilang berantakan. Ketika menginjak usia 15 tahun, saya pindah ke benua lain untuk berenang dan menempuh pendidikan. Selama setahun, hal itu membuat saya merasa lebih baik. Namun tak lama kemudian rasa kosong dan hampa di dalam batin mulai mengambil alih. Di usia 16 tahun saya berpesta gila-gilaan 4-5 kali dalam seminggu. Dan sudah menyaksikan semua perbuatan buruk yang berkaitan dengan gaya hidup tersebut. Saya berada di titik nadir, di titik terendah ya, sehingga saya bersedia melakukan apa saja untuk merasa sedikit lebih baik. Hidup saya benar-benar kacau. Dan saya tidak tahu bagaimana caranya keluar dari sana. Walaupun saya terlahir dalam keluarga Kristen, ya, saya merasa tidak sanggup meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena saya pikir saya telah melanggar semua ketetapannya. Dan sejatinya saya percaya saya sudah ditakdirkan untuk binasa dalam kekekalan. Saat mendapat libur singkat, saya pulang ke Singapura dan mendengar kesaksian-kesaksian yang didengar keluarga saya di gereja. Saya mendengarkannya, tapi hati saya tidak tergerak. Kakak saya juga mengajak saya untuk pergi ke gereja bersama. Setelah mengecewakannya beberapa kali, akhirnya saya bersedia. Namun 2 kali hadir di situ, saya selalu tertidur. Bahkan sebelum sesi pujian dan penyembahan dimulai, udah tertidur. Ya, akan tetapi di kedua kesempatan tersebut saya terbangun saat ada panggilan altar call ya, dan mengalami sesuatu yang aneh. Saya merasa terdorong untuk selalu mengangkat tangan. Pertama kali saya merasakan dorongan tersebut, ibadah sudah hampir selesai. Dan yang kedua kali saya nyaris dapat mendengarkan kesaksian yang pernah dibagikan keluarga saya terngiang-ngiang di telinga. Saya berpikir, bagaimana kalau Tuhan sanggup menyelamatkan saya dari hidup saya yang kotor seperti jamban ini? Ya, bagaimana, maksudnya gimana bisa Tuhan tolong ya. Jadi di saat-saat terakhir ketika Pastor Prince memanggil untuk saat terakhir kalinya, saya mengangkat tangan dan melangkah ke depan untuk menaikkan doa untuk orang berdosa. Itu titik balik dalam hidup saya. Setelah itu saya mulai rutin beribadah, mendengarkan Injil, dan lebih memahami kasih karunia.
saya mulai memperoleh kehidupan berlimpah-limpah yang diberikan oleh Yesus melalui kedatangannya ke dunia. Teman-teman saya di masa lalu nyaris tidak mampu mengenali saya lagi. Dia berubah ya. Saya sangat bersyukur kepada juru selamat saya yang penuh kasih, yang menebus hidup saya dari kehancuran. Terima kasih Pastor Prin, Anda telah memberitakan kabar baik tentang Yesus yang menanggung penghukuman atas dosa-dosa saya. Dan saya kini menjadi benar di hadapan Tuhan di dalam Kristus. Ini adalah kebenaran yang melepaskan saya dari lingkaran dosa dan penghakiman. Ya, justru saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus yang melepaskannya dari siklus dosa, ya, siklus kekalahan. Kini saya masuk ke dalam hidup yang dipenuhi oleh kebaikan, berkat dan perkenanan yang dikaruniakan oleh Kristus dengan kematiannya. Nah, ini sekarang Pastor Bin bilang ya, saya yakin semangat Anda dibangkitkan oleh kesaksian Jocelyn ini. Ya, dia merupakan salah seorang perenang kompetisi paling sukses di negara kami. Pernah meraih 40 medali emas SEA Games, 4 kali mewakili Singapura dalam ajang Olimpiade. Hari ini dia menjadi seorang ibu dan memiliki pernikahan yang bahagia dengan salah seorang pendeta di gereja kami. Ketahuilah hal ini, tidak pernah ada kata terlambat bagi Tuhan untuk membalikan kehidupan putra-putri Anda. Yang percaya katakan amin. Ya, nggak ada kata terlambat, saudara. Ya, nggak ada kata terlambat. Itu poinnya, ya. Tuhan dapat membalikkan kehidupan yang buruk sekalipun, diputar balik aja sama Tuhan. Ya, asal kita percaya bahwa Tuhan yang membangun. Saudara, hari-hari ini kita disodorkan sebenarnya suatu hal yang ngeri ya. Maksudnya saya mau cerita hal-hal yang terjadi. Ya bagaimana, ya saudara tahu semua lah. Sekarang kalau setel berita, polisi tembak polisi di rumah polisi gitu ya. Dan yang herannya semuanya Kristen lagi. Nah itu kan jadi kita, saya kenal keluarga Kristen. Pendeta bercerai, istrinya diambil sama orang Kristen lagi, pendeta juga lagi. Nah, bingung kan? Ya. Atau anak-anak yang pendeta yang punya anak-anak yang bercerai juga, keluarganya hancur, punya anak 2, hancur, bercerai, usahanya hancur dan menikah dengan orang kepercayaan lain. Ya, belum lagi yang apalagi ya, yang perang sabil, yang tembak-tembakan, saudara, keluarga kan ada pendeta besar. Nah, saudara jangan melototin saya berkata gini, "Wah, Bapak jangan sombong, Bapak juga bisa gitu." Nggak bisa. Karena apa? Karena bukan kaya. Gitu, ya. Karena saya by grace saya memiliki kepercayaan yang benar tentang Yesus. Yesus juga menebus keluarga saya. Yo, tapi kan itu juga pendeta nggak percaya. Saya nggak tahu. Yang saya tahu pasti Tuhan yang membangun rumah tangga saya. Yang saya tahu pasti anak-anak istri saya seperti pohon anggur yang manis di meja saya. Anak-anak saya seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja saya. Bukan saya yang bilang anak saya baik, manusia yang sempurna, enggak. Tetapi saya memperkatakan Tuhan yang mengerjakan. Ya buktinya yang tadi kita melihat kesaksian aja, yang begitu sudah hancur-hancuran, sukses publik, tapi di dalamnya dia bilang dia benar-benar kacau. Tuhan bisa pulihkan. Ya karena peperangan milik Tuhan. Saya bacakan ya. 2 Tawarikh 20 ayat 17 bagian A. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu. Ya Pastor Prince juga pernah cerita, dia juga sebagai hamba Tuhan, yang dia khawatirin itu anaknya gitu. Dia nggak bisa hidup berserah, dia nggak bisa hidup lepas dari khawatir tentang anaknya. Sampai dia mengalami anaknya sakit, entah baru sembuh sakit lagi, entah baru sembuh kena penyakit lagi. Padahal dia bilang, saya bingung ini. Udah dijagain banget hidupnya, udah dikasih makanan yang artinya yang sangat baik gitu. Ternyata bukan itu. Sampai suatu ketika anaknya juga dengar khotbah beliau dan dia bilang,
Pak, Bapak sayang Pi, dia panggilnya kan Aba ya, dedinya dia panggil Aba. Kalau sayang sama saya, coba deh, jangan khawatirin saya jadi penyakit terus ini. Nah, ketika dilepas gitu ya, lepas itu bukan dibiarkan keleleran, bukan. Sekali lagi ya, dilepas ke dalam tangan kasih Tuhan. Sama-sama katakan, saya serahkan anak saya di dalam tangan kasih Tuhan. Ya, sebut namanya juga, saya serahkan Mika Sharon dalam tangan kasih Tuhan, yang lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Kita tuh harus begitu confidence di dalam tangan kasih Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepadamu. Gak dikeluarin, Mik? Ya, tuh kan, Tuhan yang memberikan kemenangan. Bagian kita apa? Tinggallah berdiri. Artinya apa? Berdiri teguh di posisi. Ya, kita bisa aja selalu perkatakan, ya kan? Kasih karunia untuk anak-anak saya, kasih karunia yang berlimpah-limpah saya terima untuk keluarga saya. Sesimpel itu, saudara. Tapi jangan diam aja dong. Ayo, ya. Ya, bagaimana anak-anak kan menghadapi tantangan misalnya gitu. Kenyataan, real, atau divonis, bahkan divonis mati tuh. Ya, anak lu mah udah gak bisa lah. Ya kan? Ya, udah kena penyakit, udah kena kondisi medis yang parah misalnya. Anak apa ya? Ya, kalau saya ingat anak saya Sharon dulu waktu lahir dioperasi umur 2-3 hari dioperasi. Pas operasi, dokter juga bilang gitu, ya anak bapak mah bisa nggak berkualitas. Kenapa? HB-nya turun, perlu oksigen untuk ke otak. Misalnya ya kan? Padahal saya bawa pulang tuh nggak transfusi. Nah, ceritanya ada panjang lah kalau diceritain. Tapi saya mau ceritakan realitanya aja. Ya betul, dia lahir hari Minggu, seminggu kemudian hari Minggu saya udah bawa pulang. Ya by grace, semua ada ceritanya. Tapi setelah itu kejadian benar dalam tanda petik, saya alami benar sama Lili. Waktu Sharon sekolah kelas 1 misalnya. Kalau ibunya ngajar nih, sudah bab 3 ya anak-anak, dia baru bisa bab 2 gitu. Udah bab 5 ya anak-anak, dia baru bisa bab 4. Apalagi matematika, apalagi nanti udah SMP ada fisika, ada yang lain-lain. Jadi selalu terlambat dan ya isi saya, wah ini harus ada latihan pedagogi, ada latihan apa lagi, nggak tahu lah dulu ya, ada terapi-terapi semacam gitu. Tapi kan dengan kita melihat realita itu juga kita tetap ngomong. Apalagi setelah kita mengenal kasih karunia. Wah, itu sama aja memiliki senjata pamungkas tuh. Makanya tadi saya bilang master key tuh. Ya, makanya saya bilang, Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Saya taruh Mika Sharon di dalam tangan kasih-Mu, yang lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak kukur. Ya, tapi nilainya jelek. Saya nggak mau lihat lagi. Yang saya lihat gitu aja. Nyawa. Nah, dan saya saksikan nih, bukan untuk sombong-sombong diri. Bukan. Ya, saya bisa kasih lihat itu Sharon pas dia kuliah semester 1 sampai semester 7 atau 8 ya, sekarang 8 ya. Cum laude terus gitu. 3,9 IPK-nya. Setiap semester. Karena saya tahu, karena saya harus bayar kan. Kalau dia nggak mencapai cum laude, dia nggak dapat beasiswa. Tapi dia dapat beasiswa terus. Artinya bukan, sekali lagi, Tuhan bisa membalikkan gitu. Maksud saya mau cerita itu aja. Ya, kalau kita bisa taruh ke dalam tangan kasih-Nya. Sama-sama katakan taruh di dalam tangan kasih-Nya. Ya, kita ajari tentang Yesus yang seperti minggu lalu kita dengar. Ya, kalau dia berhasil, ya ini karya Yesus nih. Puji Tuhan, ayo bersyukur sama Yesus. Kalau dia takut, jangan takut. Ada Yesus. Pi, ini gimana, nangis ya. Yesus bisa gantikan yang terbaik. Yesus pelihara hidup kita. Ya, itu namanya kita bungkus mereka terus dengan urapannya. Ya, duduk ke gereja. Ya, biar nggak mau dengar juga saya suruh duduk dengar. Ya, jadi semua
yang bermasalah itu, yang tantangan itu telah ditimpakan ke dalam tubuh Kristus di kayu salib. Sama aja kan, Master Key, benar-benar kan? Nah, kita akan melihat pengalaman ibunya Musa nih sekarang ya. Dari Keluaran 1 ayat 7 ya. Yochebed namanya, itu ibunya Musa. Ya, dia dalam kondisi Firaun itu mau bunuh semua anak-anak di bawah usia 2 tahun ya. Dan dilempar ke sungai Nil. Jadi realita kan, dunia mau membunuh, atau iblis yang diwakili oleh Firaun ini mau membunuh anak-anak Israel. Nah, sekarang kita mau belajar dari kisah ini. Nah, kita lihat ya, Keluaran 1 ayat 7. Anak orang-orang Israel beranak cucu. Dan terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Ya, luar biasa ya. Di Goshen, mereka beranak pinak. Di Mesir, dengan begitu luar biasa. Kenapa? Karena mereka diberkati. Ya, sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Dan kita tahu ya, bagaimana kalau kita baca di dalam Keluaran ini, Firaun berusaha ya mau membunuh mereka. Nah, saya cerita fokus kepada si ini aja ya, Musa ya, Musa. Keluaran 1 ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyat, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir dari orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Ya, orang Yahudi seperti ya orang suku-suku di suku Batak atau suku apa ya yang pakai marga kan. Jadi yang penting nama laki-lakinya semua mau dibuang ke sungai Nil, mau dimusnahkan tuh generasi Israel oleh Firaun. Ya, kalau perempuannya nanti dikawinin sama orang Mesir jadi orang Mesir kan. Tapi segala perempuan dibiarkan hidup. Dalam kondisi begitu, kan menakutkan. Nah, tapi kita lihat bagaimana dari pelajaran ini, bagaimana sikap mamahnya Musa itu. Nah, ini kan jadi orang tua itu, kalau misalnya gini, iblis bilang, ya anak lu mah begini, atau sudah divonis tadi kan saya bilang, entah divonis dokter, entah divonis guru, ya anak bapak mah udah nggak bisa ini, atau psikolog, ya udah nggak bisa gimana deh, ya waktu ya anak saya di pedagogi apa tadi adain terapi, ya saya pikir nih apa sih, tapi ya udahlah dijalanin aja, ya kesannya nggak ada apa-apa bagi, iya kan. Tapi kan oleh Tuhan bisa mengubah yang air putih jadi anggur kan? Ya, bacakan aja ya. Jadi bagaimana sikapnya mamahnya Musa ini? Ibrani 11 ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, ya oleh mamahnya Yochebed ya, khususnya. Jadi lahir disembunyikan 3 bulan tuh, 3 bulan oleh orang tuanya. Ya, 3 bulan ya, lama-lama gede juga kan 3 bulan. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Nah, saudara garis bawahi, ya Tuhan mamahnya itu menyembunyikan 3 bulan itu, jadi bukan karena takut, tapi karena iman. Paham saudara? Ya sama-sama katakan karena iman. Ya karena iman itu ada pengharapan saudara. Jadi kalau yang dari luar berkata, ya dulu malah yang kata dokter itu ada dokter ipar saya sendiri. Dia bilang gini, lu mau anak lu gak berkualitas katanya. Bagi dia, kalau waktu itu saya bawa keluar tanpa transfusi, anak lu gak berkualitas. Bagi saya, dengernya sebagai orang tua, anak dioperasi sama dokter yang bilang gini, ya saya dapat kasus ini 3 kali pak, bapak jangan terlalu berharap. Karena saya mengalami kasus ini 3 kali, 3-3-nya meninggal. Sekarang yang keempat anak saya. Ya, dan anak saya hidup. Waktu hidup sudah masuk di NICU, Natal ICU. Berapa hari saya mau bawa pulang, dibilang begitu, harus transfusi. Jadi saudara, ini tantangan real ya. Tapi kita ya dengar ya. Tentu saya nggak bilang, saya juga apalagi ipar saya bilang gini, lu anak
operasi boleh. Masa transfusi nggak boleh? Ya persoalannya bukan boleh nggak boleh, saudara. Saya lagi ngomong sama Tuhan, Tuhan, kasihannya Sharon lahir stres, karena stres kan nggak rest ya, stres karena dia nggak bisa makan, atresia oesophagus, ya sangkut ya makanannya di ususnya ya. Operasi stres, pasca operasi stres. Ya saya bilang, Tuhan, kan hati yang gembira obat yang manjur. Boleh nggak saya bawa pulang, Tuhan? Memang boleh. Dokter bilang nggak boleh, karena harus ditransfusi. Dan saya lihat kalau bayi ya sebesar begini, 2,5 kilo, ditransfusi itu, waduh, cari ininya, cari nadinya, itu berdarah-darah sudah di tangan, kiri, kanan, atas, bawah, kaki, kepala. Jadi nggak cocok gitu, saudara. Nah, tapi sekali lagi, ya ini tentang sama-sama katakan, bukan takut, tetapi iman, gitu ya, saudara ya. Jadi Keluaran 2 ayat 3, saya lompat-lompat nggak apa-apa, saudara ya. Saudara perhatikan ya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, karena tadi 3 bulan kan, 3 bulan udah makin gede. Sebab itu ia mengambilnya sebuah peti pandan, dibuat ya peti pandan, dipakainya dengan gala-gala gala-gala dan ter, diletakkan bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Saudara lihat ya. Jadi karena iman ya dia meletak. Jadi kita kalau dalam realitas sekarang tidak meletakkan imannya pada tadi kan, apa kata dokter atau guru atau psikolog ya dan lain-lain. Ya, yang menetapkan kadang-kadang hukuman mati. Ya bagi saya tadi kan saya cerita, di operasi itu lebih nggak menakutkan dibanding kalau anak nggak berkualitas. Saudara maksudnya tahu anak nggak berkualitas? Misal apa tuh? Down syndrome ya, Down syndrome misalnya. Lebih ngeri, saudara, bagi saya. Ya. Dan Tuhan nggak buat itu ya. Ya, jadi kayak ditetapkan hukuman mati aja gitu bagi anak-anak seperti zaman Firaun ini. Ya. Nah, tetapi ya kebayang ya waktu bayi Musa dimasukin ke dalam tadi peti pandan, mungkin mamahnya tuh lagi apa tuh? Kan kita lagi bicara Hagah ya, lagi merenungkan bagaimana Nuh membuat bahtera. Ya kan? Buat bahtera, dan orang yang masuk, binatang-binatang yang masuk, semua pintunya ditutup oleh Tuhan. Dalam keadaan banjir, kematian di sekeliling, di dalam bahtera aman. Bahtera gambaran apa? Gambaran Yesus. Nah, itulah praktis sekali sebenarnya, saudara. Ya, ketika kita saya percaya. Ya memang ada tantangan. Semua orang bilang, wah lu Mel, lu begini. Wah, kalau diceritakan panjang lebar. Tapi ya disitulah kita melihat seperti Yesaya 55 ayat 11 ini katakannya, tetap demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Atau dalam bahasa lain, firman yang keluar dari mulut Tuhan ya tidak akan kembali lagi kepada Tuhan dengan sia-sia. Artinya apa? Kan firman keluar dari mulut Tuhan. Misalnya firman ini, atau misalnya firman Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kan Tuhan yang berfirman. Ya kita perkatakan lagi kan, kembali kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Kita berkata lagi, Tuhan, Engkau adalah gembala saya, takkan kekurangan saya. Nah, dan seluruh pasukan Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan bekerjakan yang disebut gini, ya pelaksana firman Tuhan itu kuat dan perkasa, pasti melakukannya. Amin. Nah, balik ke bayi Musa tadi ya, Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Oh, ini gambaran yang tadi ya, sama kan? Harus kau buat berpetak-petak, harus kau tutup dengan pakal dan dari luar dan dari dalam. Ya, jadi bayi Musa itu seperti ark ini. Ya. Saudara, luar biasa ya. Saya tutup dengan ayat 8, Keluaran 2. Saud putri Firaun kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ibu bayi itu ya si Yochebed tadi ya, mamanya Musa. Maka berkatalah putri Firaun
kepada ibu itu, bawalah bayi itu dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Saudara, Tuhan akan buat ya anak kita di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, ini saya bacakan aja ya. Gambaran apa yang diberikan oleh Bahtera ini? Bahtera menggambarkan keselamatan, keamanan, dan kelepasan. Saat Anda menyerahkan semua kekhawatiran mengenai anak-anak, Anda tidak sedang melepaskan mereka ke dalam air yang membahayakan. Anda melepaskan anak-anak tersebut dan meletakkannya di dalam Bahtera. Itu saudara ya. Mereka berada di dalam Bahtera Nuh. Mereka yang berada di dalam Bahtera Nuh selamat dari penghukuman air bah. Jadi Bahtera atau Ark adalah gambaran tentang Yesus Kristus. Tuhan ya, Anda sedang melepaskan semua kekhawatiran mengenai anak-anak dan meletakkan mereka ke dalam tangan Yesus yang tidak pernah gagal. Nah, bahkan ketika terjadi hal-hal negatif dan atas anak-anak lain yang memiliki diagnosa serupa atau berada dalam kondisi serupa, ya tadi Sharon ya, dokternya bilang, kondisi yang kayak gini tiga-tiganya mati Pak yang saya tangani. Kalau yang ini enggak, dokter, ya. Anda aman di dalam tangannya. Firaun memerintahkan agar setiap bayi-bayi laki-laki Yahudi dilempar ke sungai, ya, ke sungai Nil. Kemudian kemungkinan besar jasad bayi-bayi lain yang telah direnggut oleh tentara Mesir ada di sungai itu yang ngambang ya. Namun di sungai yang sama, apa yang terjadi pada Musa saat ibunya memilih untuk mempercayai Tuhan? Ya, putri kandung Firaun menemukan Musa, tadi kita udah baca, dan memutuskan untuk memelihara sebagai anaknya sendiri. Ketika Anda meletakkan anak-anak Anda ke dalam tangannya, tangan kasih Tuhan yang lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak kukur, ia membuat anak Anda berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat dan menyelamatkan mereka dari kehancuran atau kebinasaan. Ia sanggup mendatangkan orang-orang yang tepat ke dalam hidup mereka, mengurus, mengajar, dan memelihara mereka seperti anak Anda sendiri. Namun Tuhan tidak hanya menyelamatkan nyawa Musa. Tuh ya, lihat ya. Yochebed digaji untuk mengurus putranya sendiri. Luar biasa ya. Dan Musa dibiayai oleh Firaun. Ya, orang yang memberi perintah untuk membunuhnya. Jadi malah orang yang beri perintah bunuhnya dipelihara sama Firaun sekarang. Ya, Anda sudah membaca sendiri kisahnya. Tadi kita udah baca. Luar biasa ya. Saudara, saya nggak panjang lebarkan bagian yang kedua dari bab yang ke-18 ini. Kita sudah baca begitu luar biasa. Ya, bagaimana kita nggak usah berharap ya. Jangan bilang gini, tuh ternyata anaknya juga gitu. Atau tuh polisi, itu orang pembesar, itu begini. Nggak ada urusan. Saya anak Yesus. Kita anak Yesus ya. Anak-anak kita anak Yesus. Di dalam Yesus. Amin. Ya, saudara yang mendengar dari rekaman YouTube, saudara berkata, saya mau keluarga saya mengalami hari-hari seperti surga di bumi. Dan saudara tapi saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara ikuti saya berdoa, terima Yesus, hari ini ada hari saudara. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia. Ya, ikuti ya. Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan oleh pembenaran saya, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya anak yang paling dikasihi. Dan Bapa memberkati saya, suami atau istri saya, dan anak-anak saya di dalam pemeliharaan, perlindungan, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.